Jerat Cinta Selebgram bagian ke-9. Boni, pemuda itu tertegun di depan pintu sebuah apartemen. Apartemen itu ada di lantai 2 di sekitar kawasan perkantoran. Tapi ia masih ragu saat ia sedang berada di dekat apartemen Susan, yang tak lain pacar kontrak Hendrik. Yang membuat Boni diserang rasa bimbang adalah karena Prita sampai saat ini masih terus berhubungan dengan Hendrik. Kenapa semua menjadi serba kebetulan begini? Batin Boni tidak habis pikir. Kenapa dua cewek itu bisa berhubung di satu kawasan pemukiman yang sama? Apa Prita sengaja memata-matai Susan? Tanya Boni lagi dalam hati. Kalau itu benar terjadi, lalu untuk apa? Bukankah Hendrik sudah menyatakan akan tetap setia pada Prita? Boni menjadi terkejut sekali saat ia melihat di depan apartemen itu. Dilihatnya seorang berada di sana. Seorang wanita setengah baya duduk di kursi di sisi ambang pintu apartemen Susan. Wanita setengah baya itu seolah tak mempedulikan kedatangan Boni. Ia tampak menyeka mukanya. Mata perempuan itu tampak berkaca-kaca. Sepertinya wanita setengah baya itu baru saja menangis begitu Boni mencoba menerka-nerka. Rupanya kedatangan Boni telah diketahui oleh wanita itu. Akhirnya terpaksa Boni menyapa lebih dahulu. Permisi Bu, Anda siapa? Tanya wanita itu kepada Boni. Saya Boni. Benarkah ini apartemen Nona Susan? Tanya Boni pelan. Ya, saya ibunya. Untuk apa Anda mencarinya? Betapa kagetnya Boni mendengar apa yang dikatakan oleh wanita setengah itu. Jadi wanita itu Ibu Susan? Begitu, tanya Boni dalam hati. Kemudian secara halus Boni mencoba untuk menyelidikinya sendiri. Begitu, kalau begitu Ibu berasal dari... Kata-kata Boni sengaja tidak ia lanjutkan. Cianjur, jawab wanita itu cepat. Kembali Boni tersentak. Berarti wanita ini benar-benar Ibu Susan. Begitu kata Boni dalam hati. Nah, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Anda ini siapa? Kenapa mencari anak saya? Terus terang, saya belum mengenal putri Ibu. Tapi saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Susan. Begitu kata Boni hati-hati. Kalau Anda bilang belum mengenal anak saya, hampir saya pastikan pasti sulit untuk menemuinya. Jawab wanita setengah baya itu dengan mantap sekali. Kenapa begitu? Boni seperti bertanya pada diri sendiri, seolah-olah tak ingin mendapat jawaban. Tapi wanita itu justru menjawabnya. Saya yang ibunya kandungnya. Saya yang ibu kandungnya saja. Tak pernah dirokanya. Jawab wanita setengah baya itu. Boni mendesak berat. Begitu sulit untuk menceritakan semua ini kepada wanita itu. Ia tak sampai hati untuk menceritakannya. Oh ya, anak saya Tika. Panggil saya Bu Tika. Saya ibunya Susan. Bu Tika. Bu Tika dari Cianjur mencari putrinya. Boni terus mengkaitkan peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Maaf Bu, apa Ibu ini pasien pacar saya? Maksud saya Dokter Ellen. Tanya Boni hati-hati. Wanita setengah baya itu mendadak matanya berbinar dan tampak bersukacita. Benarkah? Aku dan Ellen cukup akrab. Kau ini pacar Ellen? Hilanglah rasa sungkan antara Boni dan Bu Tika dalam percakapan selanjutnya. Jangan ragu nak Boni, ceritakan apa yang terjadi sehingga saya mengerti permasalahan putri saya yang sebenarnya. Pinta Bu Tika. Dengan hati-hati Boni menceritakan cinta segitiga antara Susan, Hendrik dan Prita. Juga tentang Prita yang dikejar-kejar oleh seorang pria. Begini nak Boni, Bu Tika menghela nafas pelan sebelum melanjutkan kata-katanya. Matanya menerawang seperti mengingat sesuatu. Kami keluarga kecil, ayah Susan, Pak Truman, belum bekerja saat kami menikah. Tapi saya mendapatkan bantuan dari orang tua saya yang cukup mampu.
kami pun menikah dan tinggal di rumah tersendiri. Ayah Susan awalnya karyawan biasa. Dia rajin bekerja dan sangat perhatian pada kami. Memang gajinya kecil saja sehingga belum mampu untuk mencukupi keinginan saya. Seorang istri muda yang bergaul dengan teman-teman saya yang kaya. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Yang penting bagi saya, Pak Truman tetap setia, itu saja sudah cukup bagi saya. Kebahagiaan kami juga dirasakan oleh Susan sampai ia beranjak berumur belasan tahun. Nampaknya keluarga Anda cukup bahagia, Bu. Boni menebak-nebak. Awalnya memang begitu. Sebelum Pak Truman diangkat sebagai manajer pemasaran di kantornya. Saat itu keadaan mulai berubah. Bu Tika mengusap wajahnya pelan. Boni tak ingin menyelah, menunggu Bu Tika siap kembali untuk bercerita. Dia mulai pulang larut malam dan sering marah-marah tidak jelas. Sesekali saya protes karena beliau sering pergi beberapa hari tanpa pamit. Lalu kami mulai sering bertengkar. Semua itu disaksikan oleh Susan. Sehabis saya bertengkar dengan Pak Truman, saya temukan Susan menangis di kamarnya. Boni tak sanggup berkata-kata. Saya sudah mencoba untuk mempertahankan keluarga saya. Tapi kabar-kabar yang simpang siur tentang suami saya itu ternyata terbukti pada akhirnya. Satpam di kantor itu selalu mengabari saya setiap ada wanita datang mencari suami saya dan menemui Pak Truman di ruang kerjanya. Dan suatu waktu saya berhasil menangkap basah perselingkuhan Pak Truman dan wanita itu. Boni kemudian berkata, maaf, apa Ibu dan Pak Truman kemudian berpisah? Maaf sebelumnya. Boni menebak-nebak dengan hati-hati. Saya yang emosi dan sakit hati telah meminta cerai saat itu juga. Kembali mata Bu Tika berkaca-kaca. Cukup Bu, tak usah diteruskan kalau itu berat di perasaan Ibu. Tidak, Nak Boni. Agar kau sebaiknya mengerti kenapa perilaku Susan saat ini menjadi seperti ini. Ia diabaikan ayahnya sejak usia 15 tahun. Kemudian ia tumbuh menjadi gadis remaja penyendiri. Saat sekolah, ia tak mau berteman dengan teman laki-laki. Makanya saya terheran-heran kalau sekarang Susan dikabarkan punya pacar. Kata Bu Tika seperti tidak percaya. Saat itu Boni membayangkan kehidupan masa lalu Susan yang kelam. Ada rasa terenyuh di hatinya. Tapi keadaan dan kesalahpahaman ini harus tetap ia luruskan. Saat itu terdengar langkah kaki seseorang menuju ke depan pintu apartemen Susan. Seorang laki-laki muda dan tegap berdiri di sana. Tampaknya Bu Tika mengenalnya. Beliau segera beranjak dari duduknya dengan wajah berseri menyambutnya. Nah, siapakah laki-laki muda yang baru saja datang itu? Ikuti Terjerat Cinta Selebgram bagian selanjutnya. Terima kasih teman-teman TPWS sudah menonton cerita ini. Kalau kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, ayo teman-teman di-subscribe channel ini dan di-share agar semakin banyak teman-teman yang terhibur. Terima kasih, sampai jumpa.